Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Kiranya dimanapun Bapak Ibu dan Saudara berada, kita semua dalam keadaan yang baik. Renungan Selasa pagi GKI Purwodadi kali ini berjudul Merubah Diri. Dan firman Tuhan yang mendasari perenungan kita terambil dari 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-14. Mari, sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa untuk minta pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih untuk segala penyertaan-Mu, sehingga kami bisa kembali menyambut hari yang baru pada pagi hari ini. Setelah tidur lelap kami semalam, setelah segala yang kami lalui kemarin, hari ini kami akan kembali memulai segala aktivitas dan rencana yang sudah kami buat. Kami percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kami. Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi sesama kami yang mungkin saat ini sedang sakit atau mengalami berbagai permasalahan. Kiranya mereka bisa diberikan kekuatan dan penyertaan sehingga mereka bisa merasakan kesembuhan dan menemukan jalan keluar. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman ini bisa menjamah hati kami dan bisa kami terapkan secara nyata dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan juga berkati hamba-Mu yang akan membawakan firman ini ya Tuhan. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-14. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha, supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya, dalam perdamaian dengan Dia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, saya yakin jika setiap kita yang mendengarkan renungan pagi ini menyadari bahwa setiap kita memiliki kekurangan, kelemahan, atau kesalahan. Hal itu bisa berupa perkataan, pemikiran, perbuatan yang merugikan diri sendiri, juga terkadang merugikan dan menyakiti orang lain. Parahnya, terkadang kita tidak menyadari saat melakukannya. Tiba-tiba saat kita sadar, kita mendapati bahwa tetangga kita, teman kita, sahabat kita, keluarga kita sakit hati karena perkataan dan perbuatan kita. Atau kita, tanpa kita sadari, mendapat kerugian dalam bentuk yang lain dalam pekerjaan atau dalam usaha kita. Mungkin dari antara kita sudah berusaha keras untuk berubah, tetapi hingga hari ini kita mendapati diri kita belum berubah sama sekali. Bahkan mungkin kita sampai stres memikirkan diri kita yang sulit untuk berubah. Bapak Ibu, ada yang mengatakan bahwa untuk melakukan perubahan sejati harus didasari dari kesadaran diri sendiri akan apa yang harus dirubah secara terus-menerus. Perubahan diri tidak bisa dilakukan dengan terpaksa karena dipaksa, atau dalam ancaman, atau di dalam tekanan tertentu. Perubahan sejati juga tidak bisa dilakukan jika didasari karena rasa takut terhadap seseorang. Sekali lagi, perubahan sejati dapat terjadi karena kita sadar bahwa kita harus berubah karena memang seharusnya kita berubah dari sesuatu yang tidak baik menjadi sesuatu yang lebih baik. Dalam bacaan kita, penulis surat 2 Petrus 3 ayat 14 ini sedang membicarakan tentang kedatangan hari Tuhan yang sedang dinanti-nantikan oleh jemaat Kristen kala itu. Alih-alih menebak kapan hari Tuhan akan datang, penulis surat 2 Petrus ini justru menghimbau saat menantikan kedatangan hari Tuhan itu, jemaat Kristen harus berusaha hidup dalam kesucian. Hidup yang tidak bercacat dan tidak bernoda di hadapan Tuhan. Bahkan, penulis surat Petrus ini melihat bahwa saat hari Tuhan itu belum datang dan kita sedang menantinya, itu adalah bentuk kesabaran Tuhan
Dan itu adalah kesempatan yang harus dimanfaatkan untuk merubah diri menjadi pribadi yang tidak bercacat dan tidak bercela di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, memang perlu kita sadari bersama bahwa hidup tidak bercacat dan tidak bernoda adalah sebuah gambaran ideal bagaimana seharusnya orang Kristen itu hidup. Akan tetapi di dalam kenyataannya, tidak satupun orang yang sanggup hidup dalam keadaan yang tidak bercacat dan tidak bernoda secara terus-menerus. Setiap hari Minggu kita berdoa untuk minta pengampunan dosa. Tapi baru saja kita mengatakan amin, beberapa saat kemudian kita bisa saja melakukan kesalahan serupa. Setiap bangun tidur kita bersyukur, kita minta dimampukan untuk menjadi manusia yang lebih baik, yang menjalani hidup dengan penuh kasih. Tetapi nyatanya ada begitu banyak kesalahan yang terjadi dalam keseharian kita. Memang ini adalah bentuk kelemahan manusia, kerapuhan manusia. Tapi apakah artinya kita tidak perlu melakukannya? Penulis surat Petrus ini sadar bahwa menjadi tidak bercacat dan tidak bernoda itu bukan hal yang mudah. Itu sebabnya dia meminta kepada setiap orang Kristen yang membaca suratnya untuk harus berusaha. Berusaha itu bisa gagal, bisa tidak tercapai. Tapi berusaha itu juga berarti mau terus mencoba untuk menjadi lebih baik, lebih baik lagi setiap hari. Mari, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, berdasarkan firman Tuhan yang sudah kita baca dan kita dengarkan bersama-sama, mari kita merenungi juga. Mari kita merubah diri kita setiap hari, berusaha terus-menerus hingga pada saat kesudahannya. Demikianlah renungan Selasa pagi GKI Purwodadi. Kiranya kita dimampukan untuk selalu berusaha merubah diri menjadi lebih baik lagi. Selamat pagi, selamat berproses dengan Tuhan hari ini. Salam sehat jiwa dan raga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.